dari Dirjen Pemasyarakatan. Ada Pak Wahidin bersama kita. Pak Wahidin, terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini luar biasa, Pak. Kagetnya juga tadi kita sudah dapat kabar dari Pak Wahidin bahwa memang satu sudah tertangkap, jadi tinggal 151 ya. Nah, satu yang tertangkap terakhir, informasi yang bisa diberikan Pak Wahidin, tertangkap di mana, Pak? Ya, kebetulan masyarakat membantu kita dan aparat kepolisian juga membantu kita bahwa orang itu ya masih di sekitaran perumahan-perumahan masyarakat di sini. Oke, berarti masih dalam lingkungan. Ya. Oke, proses penangkapannya sendiri ada informasi yang Bapak dapatkan nggak sih, Pak? Seperti apa? Masyarakat, benar-benar masyarakat kepolisian dan bersama-sama dengan kita untuk meyakinkan bahwa betul itu salah satu tahanan di kita gitu kan. Oke, berarti memang 151 ya. Bapak, menjadi isu juga ternyata dari tahanan sendiri yang kabur ini dikarenakan over capacity, itu bagaimana dari pihak Bapak sendiri sudah melakukan apa, Pak, untuk Jadi kita menyadari betul bahwa di hampir semua UPT pemasyarakatan, lapas dan rumah tahanan negara di Indonesia itu over kapasitas, hampir semua. Hampir semua berarti. Cuma masalahnya adalah over kapasitasnya di tempat-tempat tertentu sudah sangat apa tuh kata lain dari over capacity lebih lagi, Pak? Overcrowded gitu loh. Overcrowded ya. Itu sangat overcrowded karena apa? Seperti di rutan kelas 2B Bungkuk Pekanbaru ini kan kapasitasnya cuma 355. 355, sedangkan isi terakhir pada saat 1.800. terjadinya chaos ya. Istilahnya kalau kami itu mengatakan bahwa chaos itu kan 1.848. 400% kelebihannya hampir ya, Pak ya. Coba dibandingkan dengan teman-teman kami yang mengamankan, itu kan cuma 6 atau 7 orang. Untuk sipirnya begitu. Ya. Oke. Nah, idealnya tuh berapa, Pak? Dengan 355 tahanan yang memang seharusnya ada di rutan tersebut, idealnya saja berapa harusnya pengamanannya? Berapa orang? Saya kira ya kita bandingannya dengan institusi lain. Ya. Teman-teman di kepolisian itu satu tahanan dikawal 2 orang. 2 orang. Teman-teman kepolisian, betul. Tahanan 2 orang. Tapi kita nggak begitulah. Itu artinya apa? Satuan kita. Satuan kita itu kan kalau 9 orang, komandannya 1. Ya. Kan paling terkecil. Atau kalau kita baris pramuka itu kan, kan 9 orang kan, ya, 1 komandannya. Betul. Berarti 9 kan. Oke. Teori administrasi, span of control itu maksimum 7. Maksimum 7. Iya, jadi seorang manajer bisa ngawasi anggotanya 7 gitu loh. Itu kan realita yang tidak bisa dibantahkan dan itu temuan-temuan dari berbagai. Lah kita 355 6 orang justru itu kalau itu normal. Kalau itu normal, ini 1.800. Itu kan sudah tidak normal. Berarti kan 50/1 ya tidak normal. Tapi 355 dengan 6 orang petugas saja sudah tidak normal. Tidak normal. Lagi 1.800. Terlebih lagi 1.800. Tapi kita akan lihat juga nih, Pak. Kalau sekarang kita ngomong, kita juga ada rekan kami nih, Peter Chandra, yang sudah berada di rutan Sialang Bungkuk nih, yang akan melaporkan secara langsung, saudara, untuk Anda. Peter, selamat siang, Peter. Ini ada 151, di belakang kita nih, Peter, 151 tahanan sekarang yang masih dalam pengejaran, Peter. Ada informasi terbaru apa? Kalau tadi Pak Wahidin bilang ada 1 yang sudah tertangkap, Peter. Silakan. Betul, kalau tadi 151 yang kami terima informasinya dari Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Akbari, tapi sekitar setengah jam yang lalu kurang lebih ada update informasi yang bisa kami berikan kepada Anda, yaitu ada 149 lagi tahanan yang masih belum bisa ditemukan. Artinya sudah ada penambahan 2 dari data yang Anda sampaikan tadi. Ini data yang kami dapat dari pihak rutan yang memang mendata berapa banyak tahanan atau narapidana yang sudah kembali ke rumah tahanan kelas 2B Sialang Bungkuk Pekanbaru Riau. Tadi sekitar setengah jam yang lalu juga kami dapatkan data ini bersamaan dengan ada 1 narapidana yang berhasil kembali dibawa oleh petugas masuk kembali ke dalam rutan atau rumah tahanan. Sementara untuk 149 lainnya sampai saat ini masih dilakukan proses pencarian. Proses pencarian ini difokuskan di beberapa titik, terutamanya di titik-titik krusial adalah fokus titik-titik perbatasan, Akbari. Perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan perbatasan antar Provinsi Riau dengan provinsi-provinsi yang ada di sekitarnya. Bahkan informasi yang kami terima ada pengejaran yang dilakukan juga sampai keluar Provinsi Riau. Ini untuk menutup juga kemungkinan-kemungkinan narapidana yang sudah sempat berhasil melarikan diri ke luar Provinsi Riau atau bahkan lebih khusus dari Kota Pekanbaru. Sampai saat ini prosesnya masih terus berlangsung, dilakukan oleh jajaran kepolisian daerah Riau yang dibantu juga dengan pihak TNI, Satpol PP dan juga warga sekitar yang juga ikut
melakukan proses pencarian dan juga pengejaran terhadap narapidana yang sampai saat ini belum kembali. Akbari. Peter, ini kan yang terbaru adalah Menteri Yasona Laoly juga sudah menyadari bahwa ada semacam transaksi di sana, transaksi ilegal gitu, ada pungli yang terjadi di rutan. Temuan Anda sendiri dari pengakuan, mungkin ada saksi, ada keluarga yang datang ke sana, apakah Anda juga menemukan sesuatu yang baru mengenai transaksi ilegal atau pungli di sana? Ya betul Akbari, kalau kemarin kita mungkin sudah mendengar pengakuan dari beberapa keluarga narapidana, bahkan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sendiri juga ketika berkunjung kemarin membenarkan bahwa ada praktek pungutan liar. Tapi terbaru, kami tadi mendapatkan cerita dari beberapa keluarga, mereka masih menemukan praktek pungutan liar ini bahkan ketika sejumlah narapidana sudah dipindahkan dari lapas atau rutan rumah tahanan kelas 2B Sialang Bungkuk Pekanbaru ini ke beberapa lapas yang sudah disiapkan oleh pihak pemerintah. Tujuannya atau cerita yang kami dengar, ada yang menghubungi mereka yang mengaku sebagai oknum petugas dari dalam lapas untuk kemudian meminta sejumlah uang untuk membuat narapidana yang dipindahkan ini bisa tinggal dengan nyaman di lembaga permasyarakatan di sana. Tadi kita juga sudah dengarkan pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Ferdinand Siagian, di materi berita yang sebelumnya bahwa dirinya menolak jika memang masih ada praktek pungutan liar hingga saat ini. Dan ini yang kemudian masih akan diselidiki lagi oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Riau, untuk mencari tahu dan juga menyelidiki betulkah dugaan pungutan liar yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri sudah melakukan tindakan tegas dengan menonaktifkan Kepala Rutan kelas 2B Sialang Bungkuk Pekanbaru Riau, dan sampai saat ini juga proses pembenahan di internal lapas dan juga rumah tahanan masih terus dilakukan. Akbari. Terima kasih, saudara. Itu tadi adalah Peter Chandra, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari rutan Sialang Bungkuk. Terbaru ada 149 narapidana yang sudah tertangkap, dan ini juga ternyata masih ada keluarga yang mengeluhkan adanya pungli nih Pak. Ada sanksi penonaktifan itu cukup ini nggak sih Pak? Maksudnya cukup efek jerah tidak? Berefek nggak sih? Tidak, saya mau ceritakan bahwa gini, pungli yang ada seperti disampaikan oleh masyarakat ataupun keluarga daripada teman-teman kita, warga binaan kita itu, saya punya keyakinan jaringannya itu juga sesama mereka. Sesama mereka, mereka tuh dalam tanda kutip siapa nih Pak? Jadi tahanan dengan tahanan. Nah, kebetulan kekurangan pegawai ini dijadikan modus merekrut tahanan lain atau narapidana, dijadikan tamping, dijadikan pemuka. Nah, tamping dan pemuka ini kan... Tamping ini dalam artian pendamping ya Pak ya? Bukan, jangan dikatakan. Tamping itu narapidana yang ada di sana membantu pekerjaan. Bukan pendamping, membantu pekerjaan organisasi itu, membantu pekerjaan UPT itu, rutan itu. Tapi sebetulnya tamping ini diangkat hanya untuk kebersihan. Karena kita kan tidak punya uang untuk membayar tenaga kebersihan seperti di sini gitu. Kalau di sini kan mungkin ada OB-nya, di rutan itu nggak ada OB, ya mereka jadi itulah. Jadi mungkin hanya 6 orang yang bertugas di situ ya Pak ya? Ya kan pegawai kan cuma itu, dan pegawai bukan untuk ngurusin itu, pegawai kan ngurusin pengamanannya, untuk kebersihan, untuk menata taman, untuk memasak. Untuk konsumsi mereka itu kan, nah itu ngangkat dari memang sudah diatur atau memang itu? Kalau itu oke, nggak masalah. Untuk membersihkan masjid, gereja dan lain sebagainya itu oke. Taman-taman yang begitu luasnya juga oke, nggak masalah. Permasalahannya kebablasan. Nah, kebablasannya itu membantu juga di bidang-bidang mungkin administrasi, membantu juga di ruang kunjungan, membantu juga di ruang kunjungan inilah, di ruang kunjungan mereka berkunjung terus didatangi oleh ini sudah 15 menit, kalau perpanjangan kena sekian. Itu sama mereka. Oke. Sama mereka. Mungkin ya nilainya mungkin... Berarti bukan petugas resmi sebenarnya melakukan praktek itu? Nanti dulu, ini saya jelaskan dulu supaya clear. Mungkin uangnya sih 2.000, 5.000 atau 10.000 itu. Satu orang. Nah, kalau yang berkunjung 600? Iya. Yang berkunjung 500? Perputaran uangnya besar juga. Nah, makanya seperti itu kan, karena kan kumpulan dari orang-orang itu, dan karena daripada saya datang sudah jauh-jauh ongkosnya sekian, kok diperpanjang 15 menit lagi. Tapi ada penindakan Pak untuk itu? Apa? Ada penindakan sudah dari petugas? Ya kan ini atas sesama mereka. Mungkin pegawainya kan, ini kan pegawai kurang itu tidak mungkin lagi ngawasi hal-hal seperti itu. Nanti terjadi terus seperti itu. Sepertinya ini didalangin oleh pegawai. Loh, mungkin
narapidana juga canggih, yang jadi tamping itu pintar gitu maksud saya. Jadi tidak semua mungkin uangnya itu masuk kepada dirinya saja, tapi juga mungkin dibelikan kopi untuk pegawainya, untuk beli rokok untuk pegawainya. Dan mungkin itu juga yang akhirnya jurnalis kita mengatakan adalah oknum, oknum yang akhirnya meminta duit kepada keluarga gitu ya. Padahal mungkin sejatinya bersama mereka. Nah ini satu itu. Yang kedua tadi keluhan bahwa setelah dipindah pun masih ya biasalah, kita aja kalau kita mutasi nih di tempat yang baru, kan ada tuh SMS gelap tuh, tolong kirimkan uang ini untuk apa birowai atau apa, itu kan ya biasa aja orang untuk kesempatan penipu-penipu ulung di Indonesia itu kan karena memang kecanggihan itu ya jangan dilayani. Oke, seberapa penting? Warga pun ya, melalui media ini kami mohon kalau ada siapapun yang mengatasnamakan teman-teman kami dimanapun mengatasnamakan teman kami untuk meminta uang itu jangan dilayani. Oke, itu yang itu penipu itu. Itu yang mau saya tanyakan. Akhirnya seberapa penting akhirnya Kemenkumham harus mengeluarkan seperti hotline mungkin atau pusat aduan yang akhirnya kan sekarang masyarakat nggak tahu harus mengadu kemana. Nah, kalau pengaduan itu sudah maksimal Pak. Oke. Bapak berkunjung di hampir semua unit pelaksana teknis kami di Lapas, Rutan, Rubasan, Bapas itu sudah ada bannernya besar-besar kok. Silakan mengadu di nomor itu dan itu difasilitasi oleh kami. Ada kalau apa ya Anda yang lola adalah Kamtib karena di sana memang manajemennya di organisasinya ada di Kamtib dan itu akan direspon. Bisa cuma SMS, bisa cuma email, bisa cuma apapun dia akan satu lagi langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki dari sistem dan juga segala macam yang sempat jadi lalaian juga? Nah, ini begini. Masalah kekurangan SDM. Masalah sarana prasarana. Masalah bukan cuma kurang kuantitas, kualitas SDM kami juga kurang. Itu kan negara. Bukan cuma pemerintah, bukan juga Pak Menteri kita, bukan juga Pak Dirjen kita, tapi negara. Political will-nya negara ini bagaimana? Masa pegawai kami ini setiap waktu pensiun, hampir tiap bulan ada yang pensiun. Pegawai kami juga hampir setiap saat ada yang meninggal dunia kan. Tapi yang rekrutnya nggak ada? Iya, pegawai kami juga setiap saat ada yang dipecat. Oke. Ada yang dinonjobkan dan sebagainya. Masa sih kita tidak boleh menerima pegawai untuk mengganti saja? Di sisi lain isinya itu naik terus. Karena itu merupakan kinerja dari teman-teman kepolisian, kinerja dari teman-teman kejaksaan. Isi naik terus, pegawainya kurang terus. Ya barangkali hanya orang bodoh lah yang bisa ngelola itu. Berarti mohon ini artinya ini negara. Negara itu punya political will, walaupun ada mungkin juga kita apa namanya istilahnya itu tidak menerima pegawai, tapi khusus untuk lapasnya tidak bisa. Berarti memang gitu gini, catatannya adalah tidak hanya lapasnya yang akhirnya kurang sehingga terjadi over capacity, tapi juga ternyata personil penjaganya juga memang kurang, saudara. Yang tadi dikatakan sama Pak Wahidin, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada dimutasi, setiap hari ada yang pensiun, tapi penerimaannya itu tidak terjadi setiap hari sehingga pegawainya terus kurang. Tidak harus setiap hari, setiap tahun itu membawa direkrut. Itu dia. Paling tidak setiap hari ada pegawai baru masuk begitu kan, Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wahidin atas informasinya, dan ini juga tidak hanya menjadi PR dari Kemenkumham, tapi juga ini menjadi PR negara kita. Dan ada juga masyarakat apabila memang melihat adanya pungli atau mungkin pungutan-pungutan yang di luar administrasi, dilaporkan. Jangan tiba-tiba Anda malah menjadi salah satu orang yang memberikan pungutan liar itu, karena satu kali Anda memberikan, maka akan terjadi kesekian kalinya, sekian kalinya. Itu dia. Terima kasih Pak Wahidin sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia.